kajian ilmiah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu jalla fil ula ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak bosan kita selalu mengucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tak bosan bagi kita untuk mengucapkan pujian dan sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan alhamdulillah, kemudian wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan fikih muamalah. Kita akan sebutkan hukum berlaku jujur dan menjelaskan di dalam permasalahan muamalah-muamalah. Wajib bagi seorang muslim dan mukmin untuk berlaku jujur sekaligus menjelaskan di semua bentuk interaksi dirinya terhadap manusia dalam masalah harta. Ada hadis dari Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bay'ihima. Muttafaqun alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua pelaku jual beli, yaitu penjual dan pembeli, itu ada hak khiyarnya. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Hak khiyar adalah hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli. Dan ini insyaallah ta'ala akan kita bahas di waktunya insyaallah ta'ala. Dan ini terkait dengan hak khiyar majlis, ya. Pelaku jual beli jual beli yaitu penjual dan pembeli, keduanya ini memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Fa in sadaqa, maka apabila keduanya, masing-masing dari keduanya berlaku jujur, wa bayyana, dan keduanya menjelaskan, burika lahuma fi bai'ihima, maka keduanya akan diberkahi pada jual beli keduanya. Wa in katama wa kadzaba, namun apabila keduanya menyembunyikan dan berdusta, muhiqat barakatu bai'ihima, maka dihapuslah, dihilangkanlah, diangkatlah keberkahan
jual beli keduanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Pelaku penjual dan pembeli, yaitu pelaku jual beli, penjual dan pembeli, ini dalam hadis ini disebutkan ada hak akhyarnya. Dan di dalam transaksi ini, jual beli, maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW memberikan motivasi untuk melakukan tindakan kejujuran, berlaku jujur, sekaligus menjelaskan di dalam jual beli tersebut. Bagaimana bentuk kejujuran di dalam jual beli ini? Maksud dari kejujuran dari jual beli ini adalah dari sang penjual, kejujuran tersebut para muslim rahimani wa rahimakumullah adalah dia menjelaskan sifat-sifat atau menjelaskan hal-hal yang menjadikan barang dagangannya ini memiliki kelebihan. Dan dia tidak dusta di dalam menyebutkannya. Dan tentunya para muslim rahimani wa rahimakumullah, jarang ada pembeli yang dia diam saja di dalam menjual atau menawarkan dagangannya, barangnya. Jarang, demikian. Paling tidak minimal dia akan menyebutkan satu atau dua atau beberapa yang mungkin tidak banyak kelebihan dari barang dagangannya. Seperti contohnya mungkin produksi, ini buatan mana begitu ya. Mungkin disebutkan negara tertentu yang memproduksinya, demikian atau disebutkan contohnya ketahanannya, atau disebutkan kelebihan yang lainnya. Dan dalam menyebutkan kelebihan ini, kelebihan pada barang, maka tentunya di sana diwajibkan untuk jujur. Jujur. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jujur itu wajib. Mengapa demikian? Nabi SAW mengatakan, alaikum bis-sidqi. Wajib bagi kalian itu berlaku jujur. Berlaku jujur. Demikian. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan menghantarkan kepada kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan dan kejujuran itu akan menghantarkan kepada surga. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jujur wajib para muslim rahimani wa rahimakumullah dalam segala hal. Perlu dibedakan antara terbuka dengan jujur, Jujur adalah ungkapan yang ini menunjukkan kesesuaian antara ungkapan tersebut dengan kenyataan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka sang penjual ini dikatakan dia jujur tatkala dia menjelaskan kelebihan-kelebihan barang dagangannya kepada pembeli. Dia jelaskan, dan ini dengan kenyataan. Tidak dilebih-lebihkan dan tidak ada kedustaan di sana. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Contoh, dia jujur di dalam menentukan dalam menyebutkan modal, dan seterusnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bentuk tindakan menjelaskan dari sang penjual ini, yaitu dia menjelaskan cacat, yaitu cacat atau aib yang ada pada barang yang dijualnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak boleh bagi dia untuk menutup cacat tersebut. Tidak boleh bagi dia untuk menutupi cacat tersebut. Tidak halal bagi seorang muslim mukmin dia menjual sebuah penjualan kepada saudaranya yang muslim yang lainnya pada barang yang ada cacatnya kecuali dia menjelaskannya. Demikian hadis Nabi SAW menyebutkan. Tidak halal bagi seorang muslim menjual sebuah penjualan kepada saudaranya yang di dalamnya atau pada barang tersebut ada cacatnya kecuali dia harus menjelaskan. Demikian. Oleh karenanya, bila seorang penjual dan dia seorang muslim,
Dia mengetahui ada cacat pada barangnya, dan cacat pada barang tersebut adalah cacat yang bisa memberikan pengaruh bagi harga. Tentunya demikian, ya. Ya, tidak perlu kita sebutkan semua cacatnya, ya. Karena ada cacat yang dimaafkan, ada cacat yang kecil yang tidak memiliki pengaruh sedikit pun bagi harga dan keinginan orang untuk membeli, dan kalaupun mengetahuinya mungkin akan memaafkan. Sebagaimana kalau kita mungkin mengetahui cacat tersebut dan kita ingin membeli barang itu, ya, lalu kita memaafkan, maka ini tidak perlu disampaikan, ya. Cacat yang dimaksudkan untuk disampaikan atau dijelaskan kepada calon pembeli adalah cacat-cacat yang memiliki pengaruh bagi keinginan sang pembeli untuk membelinya atau mempengaruhi harga. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Wajib untuk dia jelaskan. Ya. Dan orang seperti ini akan mendapatkan keutamaan, ya, keutamaan, keberkahan pada dagangannya, keberkahan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan, ya, apa makna keberkahan? Keberkahan itu adalah subutul khairi wa kasratuhu wa ziyadatuhu, yaitu tetapnya kebaikan dan banyaknya kebaikan serta bertambah-tambah kebaikan. Masya Allah. Di antara kebaikan tersebut adalah, ya, keuntungan atau mencukupinya harta tersebut bagi keluarganya dan mendatangkan kebaikan seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, tentunya, ya, keberkahan ini akan didapatkan oleh orang yang, ya, melakukan seperti ini, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, jujur itu mujur. Bukan seperti orang yang mengatakan kalau jujur pasti terbujur. Tidak mesti para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi jangan mau, ya, menjadi, ya, termakan oleh ungkapan orang di luar sana. Seperti ungkapan, ya, yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Begitu juga seperti ini. Kalau jujur terbujur. Ini merupakan ungkapan-ungkapan yang dihembuskan oleh syaitan. Walaupun ini dari lisan manusia. Sesungguhnya kejujuran para muslim rahimani wa rahimakumullah ini akan membuahkan kebaikan, kemujuran para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Cobalah. Kita dapatkan, tanyalah masing-masing kepada diri kita, ya. Bila kita berbelanja, bila kita membeli, ya, sebuah barang di satu toko, yang pemilik toko atau para penjual yang ada di toko tersebut, mereka jujur di dalam menyebutkan kelebihan barang. Seperti contohnya kalau dia katakan, ya, barang tersebut ini berasal dari luar negeri. Bahkan dia tunjukkan buktinya. Seperti contohnya merek. Ya, kalau baju mungkin disebutkan ini merek seperti ini asli. Demikian. Bahkan, ya, dia mungkin menunjukkan di internet, ya, produk ini asli. Demikian. Nah, seperti ini asli. Ditunjukkan ini asli. Seperti itu. Disebutkan kelebihan-kelebihan yang lain. Yang ini semuanya ditunjukkan buktinya. Bersamaan dengan itu, dia juga menjelaskan tentang kekurangan. Ya, contohnya kalau pakaian mungkin kekurangannya ada dari sisi warna yang terbatas contohnya, atau warnanya cuma ini saja, ya. Atau hal-hal yang lain. Ya. Seperti contohnya bahan bakunya, ya. Dari sisi bahan baku, ya. Dari sisi mungkin ini barang lama contohnya. Nah, ini merupakan bentuk apa? Bentuk mungkin cacat, walaupun kecil. Karena model lama belum tentu juga tidak disukai, demikian. Dia sebutkan. Berbeda contohnya satu toko yang di sana para penjualnya, orang-orang yang bekerja dan menawarkan barang tersebut, ya, dia tidak menunjukkan atau tidak menjelaskan cacat. Yang ada mungkin dia menjelaskan kelebihan tapi tidak menjelaskan cacat.
atau dia diam saja. Ya. Dibiarkan kita berimprovisasi untuk melihat. Maka kita katakan yang seperti ini, mana yang kita sukai? Tentu kita katakan, ya, kita akan lebih memilih toko yang pertama ketimbang ke toko yang kedua. Kenapa? Karena ini pertama jujur. Kemudian menjelaskan cacat, dan itu di setiap barang dagangannya. Coba bayangkan. Hati-hati kita ini condong kemana? Fitrah kita ini condong kemana? Tentunya kepada orang yang dia jujur, ya, di dalam menjelaskan kelebihan, begitu juga dia menjelaskan juga cacatnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, jujur itu mujur. Ya, jujur itu mujur. Ya. Rasulullah sendiri mengatakan, "Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wal birra yahdi ilal jannah." Ya. Wajib bagi kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu menghantarkan kepada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu menghantarkan kepada surga, negeri kebaikan. Kebaikan para muslim rahimani wa rahimakumullah. Anda jujur, Anda pedagang harus jujur. Ya. Sebutkan kelebihan tanpa berlebihan. Kelebihan barang, layanan, ya. Begitu juga jelaskan tentang cacatnya. Jangan ditutupi. Haram, tidak halal kata Nabi SAW, tidak halal. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk jujur, ya, jujur yang dituntut dari pembeli adalah, ya, dia jujur di dalam, ya, menunaikan pembayaran apabila dia membayar dengan cara terhutang. Ya, dia jujur. Ya, demikian. Atau contohnya, ya, dia jujur, ya, bahwasanya saat itu dia tidak memiliki uang. Demikian. Jujur dia ingin membeli contohnya dengan apa? Dengan harga yang mungkin rendah, tapi dia tidak memiliki uang yang cukup untuk, ya, membeli dengan kontan. Maka silakan dia jujur menjelaskan kondisinya. Demikian. Bisa juga dia disebut dengan menjelaskan, ya, yaitu menjelaskan kondisi dirinya di mana mungkin dia tidak akan bisa membayar dalam jangka waktu yang telah disepakati. Begitu jatuh tempo, maka dia menjelaskan kondisinya dan dia jujur, dia akan membayar di waktu tempo yang disepakati pada akad yang kedua. Demikian. Akad yang dibentuk, yang disepakati baru, yaitu pada waktu berikutnya. Demikian. Harus dia jujur. Bukan malah dia diamkan. Seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, tentunya, ya, kejujuran ini dan menjelaskan aib ini pasti akan mendatangkan kebaikan, pasti. Ya. Ini sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sesuai dengan kenyataan. Demikian. Berlaku jujur pasti mujur. Tidak terbujur insyaallah taala. Bahkan sebaliknya. Wa in kadzaba wa katama, bila berlaku dusta dan menyembunyikan. Yaitu dusta di dalam menjelaskan kelebihan barang. Contohnya disebutkan, oh ini produk, ya, Jepang, Eropa, disebutkan begitu. Ini untuk menarik sang pembeli. Untuk menarik sang pembeli. Demikian. Ya. Atau kedustaan-kedustaan yang lainnya. Di dalam mengungkapkan kelebihan-kelebihan, ya, barang dagangannya atau jasa pelayanan yang ditawarkan. Demikian. Maka yang seperti ini tentunya, ya, ini akan mendatangkan kerusakan. Kata Nabi SAW, wa iyyakum wal kadhiba. Waspada kalian, berhati-hati kalian, jauhi oleh kalian, ya, kadzib, kedustaan itu. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, karena sesungguhnya, ya,
kedustaan itu akan menghantarkan kepada kefajiran, ya. Penyimpangan. Wal fujura yahdi ilan nar. Dan kefajiran tersebut, penyimpangan tersebut ini akan menghantarkan kepada neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah ya menyembunyikan wa in katama, menyembunyikan wa in katama, dan menyembunyikan cacat. Cacat tidak dijelaskan. Padahal cacat ini para muslim rahimani wa rahimakumullah, cacat yang mempengaruhi harga. Bahkan kalau diketahui, maka ini akan bisa jadi membuat mundurnya, surutnya, tidak jadinya sang calon pembeli untuk membeli. Ternyata ditutupi. Sebenarnya dikarenakan ketakutan dari sang penjual. Tidak perlu dia takut untuk menjelaskan cacat demikian. Mungkin ada yang mengatakan, kalau dijelaskan dia akan pergi. Belum tentu. Ya. Maka kita katakan begini. Contoh kalau kita memiliki barang-barang yang kolektif begitu, yang datang dalam bentuk kolektif, ternyata ada yang bagus namun ada yang cacat. Ya kalau yang cacat ini tidak sesuai dengan pesanan, maka silakan kembalikan kepada ya orang yang menjualnya kepada kita, silakan dikembalikan karena ada hak khiyar aib namanya. Silakan dikembalikan. Kalaupun tidak, ini harus dijual. Maka untuk barang-barang yang memiliki cacat, maka jual dengan harga yang lebih rendah ketimbang ya barang-barang yang memiliki kualitas yang cukup atau yang tidak memiliki cacat, begitu. Ini untuk balance ya. Untuk kita katakan subsidi silang. Ya. Maka silakan contohnya barang-barang yang ini memiliki kelebihan dan tidak ada cacat, maka silakan sebutkan kelebihan-kelebihannya, dinaikkan harganya, ya, seperti itu. Dijual dengan harga yang mungkin bisa disepakati oleh sang pembeli. Adapun barang-barang yang memang ada cacatnya, maka silakan. Walaupun contohnya sebenarnya dari sisi kualitas sama, hanya saja, ya, dari sisi kualitas dengan barang yang bagus tadi itu sama, tidak ada cacatnya, dengan barang yang ada cacatnya, dengan barang yang ada cacat dengan yang tidak ada cacat, ini sesungguhnya sama kualitasnya, hanya saja ini berkebetulan ada cacatnya. Yang ini dia tidak ada cacatnya. Maka silakan ini dijual dengan lebih tinggi dan ini dijual dengan lebih rendah harganya. Sembari menyebutkan cacat. Ini dijual tinggi karena ingin balance, ya, agar bisa nanti subsidi silang. Seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, demikian. Jadi jangan khawatir, ya. Ketika dijelaskan cacat, maka ini akan rugi, ya. Orang yang menjadi calon pembeli akan mundur, akan pergi, tidak. Bahkan sebutkan dulu, maaf ini, ya. Saya tawarkan ini ada sebuah barang, atau ketika dia mendekati barang yang ada cacatnya, sampaikan, maaf, ya. Harga barang ini saya turunkan. Katakan demikian. Harga barang ini saya turunkan. Mungkin sama dengan yang di sana. Katakan begitu. Sama dengan yang di sini. Tapi ini saya turunkan. Sebagaimana saya tidak pajang, tapi di sini dia ini masih bagus. Tapi dia memiliki cacat. Sebutkan cacatnya. Ini cacatnya. Oleh karenanya barang ini saya turunkan dan harganya pun saya turunkan. Begitu. Barangkali ya, dia tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli barang yang bagus, yang tidak ada cacatnya. Namun dia memiliki uang yang cukup untuk membeli barang yang ada cacatnya. Barangkali dia ingin membeli barang itu. Sembari mungkin dia bisa menutupi cacatnya. Dan barangkali dia menilai bahwa ini cacat yang tersembunyi contohnya. Maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, jangan mau termakan oleh isu syaitan. Ya. Bisikan syaitan dengan mengatakan jujur pasti terbujur, tidak. Berlaku jujur pasti mujur insyaallah ta'ala. Berkah. Rasulullah sendiri mengatakan, ini wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4. Tidaklah dia Nabi Muhammad SAW itu berbicara dari hawa nafsunya. Tidaklah ungkapannya melainkan wahyu diwahyukan kepadanya dari Allah kepada Rasulullah. Itu wahyu. Ada keberkahan pada apa saja
yang di sana ada kejujuran. Jadi kejujuran itu membawa keberkahan. Apa itu keberkahan? Kebaikan, bahasa kita, kemujuran. Begitu. Kalau nggak percaya, jujur saja. Tapi ingat ya, saya katakan, ya, jujur itu berbeda dengan terbuka. Ya. Jujur itu berbeda dengan terbuka. Ya mungkin terbuka inilah yang disebut dengan menjelaskan. Ya. Jujur ini berbeda dengan terbuka. Kalau seseorang, ya kita katakan tidak dalam masalah jual beli, ya. Ini contoh, agak berkembang sedikit. Saya hanya ingin menyampaikan, katakan ya, menyampaikan bedanya jujur dengan terbuka. Contoh, ada seorang wanita yang ingin menikah dengan seorang laki-laki. Ternyata wanita ini punya masa lalu yang suram, gelap, kelabu kata orang, begitu ya. Dia tak gadis lagi. Ya. Sementara mungkin ya suaminya ini lajang ting-ting atau ting-tong kalau laki-laki gitu ya. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, permasalahannya adalah sang wanita tersebut dia telah tobat dengan taubatan nasuha, bahkan dia menutup dirinya. Ya. Bahkan dia menutup dirinya. Ketika mungkin ya memberikan biodata tentang kondisi dirinya, maka dia menyebutkan data-datanya. Maka di antara hal yang tidak perlu dia terbuka di sana, dan itu bukanlah merupakan ya kedustaan, adalah dia tidak perlu menceritakan masa lalunya. Apalagi contoh maaf ini. Ya, seorang pemuda contohnya, yang dia ini tidak pernah dia tahu tentang hubungan badan. Maaf ini, ya hanya saya ingin menyampaikan. Sehingga dia tidak tahu membedakan mana gadis, mana janda, katakan begitu. Ya. Dan sang wanita tersebut dia mencoba, ini karena kejadian yang masa lalu contohnya, ya, dia mencoba untuk ya mengembalikan contohnya kondisi kegadisannya seperti itu. Maka tidak perlu dia menceritakan hal tersebut, tidak perlu. Dan itu bukan merupakan bentuk kedustaan atau ketidakjujuran, tapi sesungguhnya itu keterbukaan, tidak terbuka. Dan itu bukan sebuah kesalahan. Demikian para muslim rahimani, bukan sebuah kesalahan. Saya condong itu bukan kesalahan. Kenapa? Kenapa para muslim rahimani warahmatullah? Karena standar di dalam dalam agama kita yang menjadi penekanan, titik tekan kita ketika memilih pasangan hidup adalah agamanya. Tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Lihasabiha, walimaliha, walijamaliha, walidiniha. Karena keturunannya, karena hartanya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang bagus agamanya, yang punya agama, engkau akan beruntung. Demikian. Ini demikian. Kalau sudah tobat, bisa jadi tobatnya ini lebih baik, mengarahkannya kepada yang lebih baik ketimbang contohnya seorang gadis namun dia membuka dirinya untuk pacaran-pacaran sampai menikah begitu. Berbeda dengan wanita ini, mungkin dia pernah berzina tapi dia tobat, mungkin dia lebih baik saat ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini berbeda ya, seperti itu. Maka jujur ya, hanya saja kita katakan, maka harus juga jujur di sini dan terbuka di sini. Maka kita katakan ini bukan jual beli, Bung. Ya. Dalam urusan pernikahan bukan jual beli. Ya, bukan jual beli. Maka tidak perlu terbuka keseluruhannya. Ya lebih-lebih kalau seandainya kita katakan kalau seandainya seorang wanita ketika dia, padahal wanita ini sudah bagus agamanya. Kita katakan, seorang wanita ini sudah bagus agamanya, hanya saja dia punya katakanlah cacat, dia memiliki cacat, dia pernah berzina. Kalaulah di awal dari setiap dia melangkah ingin menuju ke pelaminan, pernikahan, dia menyebutkan tentang cacatnya ini yang dia terbuka,
Kira-kira ada tidak laki-laki yang mau mendekatinya? Tidak ada yang mau. Maka ini bukan maslahat menyebutkan hal tersebut. Ya, demikian. Sampai pun contohnya dijadikan istri yang kedua, ketiga, keempat, belum tentu juga mau. Mungkin orang berpikir, ini jijik banget. Kenapa? Karena dia apa? Karena dia berzina dahulu. Padahal dia tobat sudah. Bahkan lebih bagus tobatnya ketimbang orang tersebut yang menilainya buruk. Ya. Seperti itu. Bahkan bisa jadi dia lebih bagus ketimbang janda, gitu loh. Bukan dari sisi perbuatannya. Perbuatan di masa lalu bukan, dari sisi kondisi saat ini. Begitu. Oleh karenanya berbeda antara jujur dengan terbuka. Demikian. Namun dalam jual beli harus jujur dan terbuka. Dalam pernikahan bukan apa? Bukan sama dengan ya jual beli pernikahan, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, orang yang berlaku jujur dan dia terbuka, maka dia akan mendapatkan pahala. Selain dia mendapatkan keberkahan, dia akan mendapatkan pahala karena itu bentuk ibadah. Coba dalam sebuah apa? Tindakan muamalah, urusan dunia, ternyata ini bisa mendatangkan pahala. Bagaimana? Ketika diikuti aturan Allah dan Rasul. Maka ketika itu akan bernilai pahala. Dan itu terhitung apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Berlaku jujur. Yang sebaliknya adalah dusta. Menjelaskan cacat. Yang sebaliknya adalah menutupi cacat. Demikian, ya. Oleh karenanya para muslim rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah menutupi cacat dalam jual beli. Ceritakan saja, sebutkan saja cacat itu. Demikian. Insyaallah taala ini akan ya membuat orang-orang itu ya itu merasa simpati ya, simpati kepada orang yang jujur dan menjelaskan cacatnya sembari dia menurunkan harga. Nah, ini dia. Ya, menurunkan harga, turunkan harga. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bila seseorang ini berdusta di dalam menjelaskan kelebihan-kelebihan barang yang ditawarkan atau jasa pelayanan yang ditawarkannya, sekaligus dia juga menutupi cacat, maka yang terjadi adalah ya dihapus, dihilangkan keberkahan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mungkin barangkali bisa jadi para muslim rahimani wa rahimakumullah, orang tersebut untung besar ketika dia apa? Berdusta, melariskan dagangannya dengan apa? Dengan kedustaan. Begitu juga dengan menutupi cacat. Di awal mula, di sesi pertama, di kesempatan perdana, bisa jadi dia ini untung besar. Tapi Masya Allah, untuk berikutnya, dia akan ditinggalkan manusia. Walaupun mungkin barangkali setelah itu dia tobat, lantas dia jujur. Karena orang sudah takut. Maka berlaku jujurlah dan menjelaskan cacat di awal mula, dari mulai perdagangan itu. Di awal mula berdagang. Jujur, demikian. Pasti mujur. Sementara tidak jujur, menutupi cacat, maka ini pasti terbujur, pasti. Hilang barokah, tidak ada kebaikan. Keuntungan, mungkin kita katakan melimpah ruah dia dapatkan. Kita katakan demikian. Melimpah ruah dia dapatkan. Namun itu hanya di sesi pertama, di kesempatan perdana saja. Setelah itu sudah orang-orang meninggalkannya. Demikian. Sepi tokonya. Demikian. Kenapa? Banyak cerita kata orang Medan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kepada pemirsa Rosa TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah, kami mohon maaf. Barusan di studio kami ada gangguan teknis sehingga terputus kajian fikih muamalah kita.
Dan tadi sempat saya menyebutkan tentang keutamaan untuk berlaku hati-hati di dalam bab muamalah, interaksi antar manusia di dalam masalah harta. Ini insya Allah ta'ala akan kita lanjutkan pada waktu mendatang. Kita masuki berikutnya adalah sesi soal jawab. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan dari saudara kita di sini. Bismillah Ustadz, mau bertanya, apakah kita tidak boleh menerima bantuan sedekah orang lain yang dia sendiri berpenghasilan terkenal di YouTube karena dia memperankan dirinya sebagai wanita, padahal sebenarnya dia laki-laki? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan jelaskan tentang sedikit pembagian harta haram, ya. Kemudian ketika dipindah tangankan harta haram ini kepada orang lain. Perlu kita ketahui para muslim rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya harta haram itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah haram zatnya. Yang kedua adalah haram iktisabnya, yaitu perolehannya, cara mendapatkannya. Untuk jenis pertama, yaitu haram zatnya. Contohnya adalah khamar, yang zatnya haram untuk dikonsumsi. Begitu juga contohnya hewan-hewan yang haram seperti anjing, babi. Ya. Menurut pendapat yang kuat, anjing itu haram, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan makruh untuk dikonsumsi. Ya. Ya. Anjing, babi, hewan-hewan yang bertaring, yang dia memangsa manusia dari hewan-hewan darat. Ya. Begitu juga bangkai, kotoran-kotoran. Nah, ini adalah barang-barang yang haram zatnya untuk dikonsumsi. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya perpindahan kepemilikan kepada orang lain, maka ini tidaklah mengubah status hukum barang tersebut. Tetap dia adalah haram untuk dikonsumsi. Demikian, ya. Haram untuk dikonsumsi. Demikian. Nah, ini insya Allah para ulama semuanya sepakat dalam masalah ini, yaitu haram yang zatnya adalah haram untuk dikonsumsi. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jenis yang kedua adalah harta atau barang yang haram dari sisi perolehannya, itu pendapatannya, penghasilannya, yaitu barang-barang yang aslinya dia adalah barang yang suci, tidak najis, ya. Maka barang tersebut yang zatnya adalah suci, namun cara mendapatkannya adalah haram. Seperti contohnya, ya, orang yang mendapatkan uang, ya, dari menjual dirinya. Atau contohnya orang yang menjual khamr atau barang-barang yang terlarang, ya, barang-barang yang haram untuk dikonsumsi. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza harrama akla syai'in harrama samanahu. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu, maka Allah mengharamkan hasil jual belinya. Nih, seperti ini, ya. Haram dia, haram untuk perolehannya, demikian. Yang zatnya adalah suci, uang didapatkan. Begitu juga contohnya adalah orang-orang yang berpenghasilan dengan ribawi. Ya. Begitu juga orang-orang yang, ya, berpenghasilan dengan cara-cara yang haram. Ya. Seperti, ya, para artis-artis yang menjual mungkin, ya, kedustaan, peran-peran dusta, demikian, ya, para penyanyi, ya, seperti itu. Dan termasuk adalah apa yang ditanyakan ini, ya, termasuk apa yang ditanyakan ini.
Kenapa? Karena dia ya mendapatkan penghasilan uangnya suci, namun dengan cara yang haram, ya, yaitu dia berpenampilan seperti wanita, padahal dia laki-laki. Demikian. Nah, cara ini adalah cara yang haram untuk mendapatkan uang, seperti itu, mendapatkan penghasilan. Baik, untuk jenis keharaman yang kedua ini, para ulama mereka berbeda pendapat. Ada yang mereka mengatakan bahwasanya haram. Sebagaimana pendapatannya haram, maka ya, ketika dipindah tangankan, ketika dialihkan kepemilikannya pun haram bagi orang yang menerimanya. Secara mutlak. Pendapat yang kedua, ya, mereka mengatakan bahwasanya ini adalah halal. Ya. Ini adalah halal. Yaitu halal karena bukan dia mengusahakan. Karena dia bukan yang mengusahakan, orang lain, demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, manakah pendapat yang kuat di antara dua pendapat ini? Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, saya condong pendapat yang kuat adalah pendapat dengan cara merinci masalah. Hukum asal perpindahan barang-barang atau harta-harta yang diperoleh dengan cara yang haram, zatnya ini adalah suci, halal, ya, seperti uang tadi yang diperoleh dengan cara menjual diri, ya, kemudian menjual, ya, barang-barang yang haram untuk dikonsumsi, ya, atau dengan mendapatkan harta dengan cara yang haram pula, harta tersebut atau benda tersebut atau uang tersebut ini adalah suci, halal dia, hanya saja perolehannya saja yang haram. Maka dengan cara merinci, hukum asal dari barang tersebut adalah suci. Ini dia, ini yang pertama ingin saya sampaikan. Nah, apabila berpindah kepemilikannya kepada orang lain, kepada orang lain dengan cara yang halal, seperti contohnya pelaku riba, orang melakukan riba, dia memindahkan uangnya ini contohnya ke orang lain. Siapa contohnya orang lain tersebut? Orang yang diinfakkan kepada dia. Begitu juga orang yang mendapatkan bantuannya. Ya. Begitu juga kepada anak dan istri yang anak dan istrinya ini tidak melakukan riba tersebut. Tapi ingat ya, uang yang walaupun dia suci, yang cara mendapatkan uang tersebut dengan cara yang haram, sesungguhnya uang tersebut adalah haram bagi dirinya. Haram bagi dirinya. Karena dia pelakunya, haram bagi dirinya. Ini sepakat para ulama, haram bagi dirinya. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja bila dipindah tangankan, dialihkan kepemilikannya kepada anak dan istri yang tidak mengusahakannya, yang mereka ini mendapatkan hal tersebut dari jalur nafkah. Begitu juga kepada orang lain diinfakkan dari jalur infak, disedekahkan dengan jalur sedekah, dihibahkan dengan jalur pemberian hibah, demikian. Atau contohnya dia jual belikan, berpindah kepemilikan dengan cara jual beli, demikian. Apakah ini menjadi haram pula bagi orang yang menerima hartanya yang dihasilkan dengan cara yang haram olehnya? Maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang kuat di sini adalah dia halal bagi yang menerimanya, halal bagi yang menerimanya. Ini rincian yang pertama ya, halal. Ya, halal dia. Apa dalilnya? Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa dalil yang tidak akan saya sebutkan semua, ya, tapi kita sebutkan beberapa dalil saja. Pertama adalah dalil di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menerima hadiah kambing yang telah dimasak dari seorang wanita Yahudi yang ternyata ada racunnya. Namun Rasulullah SAW tidak mengetahuinya dan Allah tidak memberitahu kepada beliau.
Yang dengan hal ini berikutnya Rasulullah mengalami sakit yang dengan sakit itu menghantarkan beliau kepada peristirahatan beliau demikian di dunia ini. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau menerimanya tanpa bertanya. Ya, tanpa bertanya. Padahal diketahui bahwasanya wanita atau diketahui orang-orang Yahudi tersebut, kebiasaan mereka adalah tidak memperdulikan halal dan haram mereka ini. Mereka ini melakukan riba, ya, melakukan riba. Begitu juga mereka ini menjual khamr dan babi, demikian. Dan mereka juga melakukan hal-hal yang lainnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempertanyakan dari mana asal pemberian tersebut, kambing yang sudah disembelih tersebut, demikian. Baik para muslim rahimani rahimakumullah. Ini menjadi dalil bahwasanya perpindahan dari orang Yahudi kepada Rasulullah dengan jalur hibah pemberian, maka ini adalah halal. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pernah berjual beli dengan orang Yahudi juga. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara min yahudiyyin ta'aman wa rahanahu dir'ahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam atau kama qala radhiyallahu anha, ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara pembayaran tertunda dan beliau menggadaikan baju besi beliau. Demikian. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, Rasulullah tidak bertanya ini makanan dari mana didapatkan. Menunjukkan bahwasanya perpindahan kepemilikan dari orang Yahudi yang mereka ini berinteraksi dalam muamalah harta ini kebanyakannya dalam perkara-perkara yang haram. Seperti contohnya adalah ya tadi riba, menjual ya barang-barang yang haram, khamar, babi dan seterusnya. Demikian. Nah, ini Rasulullah menerimanya. Baik para muslim rahimani warahmatullah, tanpa mempertanyakan. Ini menunjukkan perpindahan seperti ini halal bagi Rasulullah. Ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kalau salah Muslim juga. Baik para muslim rahimani warahmatullah, nah kita akan ambil asar ya. Yaitu asar yang disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala, kalau tidak salah asar ini disebutkan oleh Imam Tabrani, kalau tidak salah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala beliau menjadi khalifah di masa beliau memiliki para karyawan-karyawan atau para pegawai-pegawai yang mereka ini bekerja di departemen ya perpajakan, yaitu pajak jizyah yang diberlakukan kepada orang-orang kafir. Bilal radhiyallahu an itu pernah melihat bahwasanya para pegawai Umar ini radhiyallahu an itu mengambil pembayaran jizyah upeti dari orang-orang kafir ahlul kitab itu berupa khamr dan babi. Lalu hal ini dilaporkan oleh Bilal kepada Umar radhiyallahu an. Maka Umar radhiyallahu an segera mengatakan kepada mereka dengan mengatakan, ya, walluhum bai'aha wa khudu antum asmanaha. Biarkan mereka yang menjual belikan barang-barang tersebut. Mengapa? Karena barang-barang ini haram untuk dikonsumsi. Zatnya haram dikonsumsi. Dipindah tangankan pun kepada orang-orang Islam kaum muslimin lewat jizyah. Ini tidak akan merubah hukumnya. Umar memerintahkan pegawainya untuk mengatakan, biarkan mereka yang menjualnya. Dan kalian ambil hasil jual belinya. Demikian. Hasil jual beli dari babi dan khamr ini adalah haram. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza harrama akla syai'in harrama samanahu. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu, maka Allah ya mengharamkan hasil jual belinya. Demikian. Haram, tapi Umar mengatakan wa khudhu antum asmanah.
kalian ambil itu ya hasil jual belinya. Mengapa? Karena perpindahan dari orang kafir, perpindahan ya dari orang kafir kepada orang Islam, walaupun cara perolehannya haram, menjual barang-barang yang haram, ya ini haram tentunya, tapi bagi orang yang melakukannya, dipindah tangankan, dialihkan kepemilikannya kepada apa? Kepada orang Islam lewat jalur jizyah. Ini menunjukkan kehalalannya, kebolehannya. Oleh karenanya para ulama mereka membuat satu kaedah dalam masalah ini, ya, karena diambil dari dalil-dalil yang saya sebutkan tadi. Mereka menyebutkan sebuah kaedah, ya. Kaedah ini disebutkan dalam kitab Al-Qawaid Fiqhiyah, ya, bahwasanya tabadulu asbabil milki katabadulil a'yani. Itu diantara bunyi, walaupun ada ungkapan yang lain, tapi ini seperti ini ungkapannya. Yaitu pergantian, perubahan sebab-sebab kepemilikan dengan cara yang halal tentunya. Ini seperti merubah ya bendanya. Ini akan merubah hukumnya demikian. Seperti itu para muslim. Kepada hukum asalnya. Oleh karenanya, pendapat yang kuat, perpindahan kepemilikan satu benda barang yang suci, halal, namun diusahakan dengan cara yang haram, yang ini haram bagi orang yang mengusahakannya, yang melakukannya, ketika dipindah tangankan, dialihkan kepemilikannya kepada orang lain dengan cara yang halal juga, dengan cara yang boleh dan halal, seperti hibah, jual beli, sedekah, infak, dan seterusnya, maka ini menjadi halal bagi orang yang menerimanya. Seperti itu. Ini hukum asalnya berdasarkan dalil dan kaidah yang saya sebutkan tadi. Ini rincian pertama. Rincian kedua adalah apabila didapatkan bahwa orang yang mengalihkan barangnya atau bendanya atau hartanya yang sesungguhnya suci, namun cara perolehannya ini adalah haram, ya, dialihkan kepada orang lain, diketahui oleh orang yang menerima harta tersebut, walaupun dengan cara yang halal, dan sesungguhnya halal bagi dia pula, hanya saja dia mengetahui bahwasanya tindakan orang tersebut yang berbuat keharaman ini, dia mengetahui, orang yang menerima tersebut mengetahui bahwasanya ini, tindakan ini hanya untuk melegalkan perbuatan yang haram, atau ini untuk pembenaran ya dari tindakan yang haram tersebut, atau ini merupakan bentuk mencari dukungan terhadap perbuatan yang haram tersebut, atau menerima, orang yang menerima tersebut mengetahui dampaknya adalah ya dia akan dinyatakan bahwa mendukung tindakan orang yang melakukan tindakan yang haram tersebut. Atau semakin kuatnya tindakan yang haram yang dilakukan oleh orang tersebut, seperti orang yang berjudi, dia membagi sembako, kemudian membangun masjid, memberikan bantuan kepada masjid dan rumah-rumah sekolah, maka diketahui ini hanya untuk melegalkan dan menguatkan, karena orang tersebut melakukannya untuk mencari dukungan. Maka hal-hal seperti ini, kondisi seperti ini, ya, dampak seperti ini yang ternyata buruk seperti ini, maka ini pun menjadi haram bagi orang yang menerimanya tersebut. Haram baginya. Tindakan menerima itu haram bagi diri. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena tujuannya adalah haram. Didapatkan tujuan itu menjadi haram. Maka dikatakan menerima ini jadi haram. Al-wasailu laha ahkamul maqasidi. Sarana ini memiliki hukum tujuannya. Demikian. Tujuannya ini jadi pelegalan sebuah yang haram. Maka ini jadi haram pula menerimanya. Walaupun asalnya menjadi hukum asalnya dan boleh. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Panjang lebar ya penjelasannya. Pertanyaan berikutnya. Ustadz,
apakah jika kita memanjangkan rambut karena ingin mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk berpahala sunnah? Ini tidak ada urusan dengan muamalah harta ya, karena rambutnya tidak dijual ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Sesungguhnya sunnah itu ada beberapa para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ada disebut dengan sunnah jibiliyah. Sunnah itu adalah tariqah, jalan, ya. Sunnah jibiliyah itu sunnah diantaranya adalah sunnah jibiliyah terkait dengan tindakan Nabi yang terkait dengan kemanusiaan. Seperti Nabi SAW itu berambut panjang, ini terkait dengan postur tubuh beliau, ya, yang terkait dengan fisik beliau, ya beliau berambut panjang sampai menyentuh bahu rambut beliau. Ya. Maka kita katakan para muslim rahimani wa rahimakumullah, kalau seseorang hanya sekedar dia memanjangkan rambut, ya, seperti itu, maka kita katakan, ya, orang ini tidak lantas mendapatkan pahala. Tidak lantas mendapatkan pahala. Ya. Asalkan dia tidak terlalu panjang sampai menyerupai wanita, maka di sini ada dosa malah. Karena dia apa? Tasyabbuh bin nisa. Yang Nabi SAW mengutuk ya, para laki-laki yang mereka menyerupai wanita. Demikian pula sebaliknya. Demikian. Nah, kalau sekedar hanya sampai bahu, maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka ini dibolehkan. Hukum asalnya boleh, karena ini terkait dengan sunnah jibiliyah. Nah, kalau ada seseorang contohnya, dia ingin memanjangkan rambut dengan alasan dia ingin mengikuti Nabi dalam hal tersebut. Maka wallahu ta'ala alam, saya condong dia mendapatkan pahala atas niatnya yang mengikuti Nabi. Bukan hanya sekedar dengan memanjangkan rambutnya. Demikian. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian. Itu bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Dia dapatkan pahala niatnya. Demikian. Ya, ketika dia memanjangkan rambut tersebut. Kalau sekedar seseorang memanjangkan rambut saja, ya, maka ini tidak mendapatkan pahala. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Baik, alhamdulillah kita sampai kepada penghujung kajian. Dan tentunya apa yang saya sampaikan di sana ada kebenaran, ada juga kesalahan. Maka untuk kebenaran-kebenaran silahkan diambil bila bersesuaian dengan kebenaran tentunya. Dan kebenaran itu datangnya dari Allah, bukan dari saya pribadi. Ya. Adapun kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan, ya, ketergelinciran, maka itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.